Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang penelitian kuantitatif. Jadi, apa itu penelitian kuantitatif? Sebenarnya kalau kita melihat perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, itu penelitian kuantitatif itu lebih kepada kacamata luar, yang kita gunakan perspektif luar untuk melihat satu fenomena tertentu, sehingga yang terpenting di sana adalah dua hal di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah external validity atau validitas eksternal dari apa yang kita teliti, dari penelitian kita, yaitu bagaimana kita mengukur atau mengambil sampel dari populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel harus sesuai dengan karakter populasi. Jika ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mempengaruhi kesimpulan dan penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah internal validity atau validitas internal, yaitu instrumentasi dari penelitian kuantitatif ini. Ketika kita instrumennya salah, atau cara validitas instrumennya kurang baik, atau proses pengambilan datanya melalui instrumen itu tidak prosedural dan seterusnya, maka pengaruhnya besar terhadap kesimpulan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu, kalau saya highlight, dua hal itu yang paling penting. Marilah kita melihat apa itu penelitian kuantitatif secara detail di slide berikut ini. Penelitian kualitatif seperti terlihat di slide, kalau kita melihat pohon penelitian atau scientific methods dari filosofi sebuah sains yang disampaikan oleh Gebhardt tahun 72 ini, bisa masuk ke semua, tergantung pada metodologi atau tergantung pada metode yang digunakan. Jadi kalau kita melihat dari sini, maka penelitian kuantitatif itu masuk pada, kalau di need to do itu bisa ditindakkan. Penelitian tindakan ada kuantitatifnya, penelitian R&D juga ada kuantitatifnya di dalamnya. Kalau di need to know itu dalam penelitian mengetahui itu ada penelitian deskriptif kuantitatif, ada penelitian eksperimen, expose faktor, ada survei korelasi. Sementara di need to choose itu ada penelitian evaluatif, juga ada kuantitatif di situ, dan bahkan di need analysis atau penelitian analisis kebutuhan itu juga ada penelitian kuantitatif atau data-data kuantitatif di situ. Jadi kita melihat langkah-langkah bagaimana ketika kita mau meneliti kuantitatif. Yang pertama, dari rumusan masalah kita harus berpikir tentang pola-pola rumusan masalah yang ada di penelitian kuantitatif. Biasanya rumusannya sudah ada pola-pola kalimat, misalnya apakah terdapat hubungan antara X dan Y, apakah terdapat pengaruh antara A terhadap B, dan seterusnya. Tapi juga ada menurut ilmu masing-masing pola-pola yang lain. Tetapi di dalam rumusan masalah penelitian kuantitatif itu biasanya variabel-variabelnya sudah muncul pada rumusan masalah. Kemudian datanya itu data numerik. Kita ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa data numerik itu data-data angka di situ. Kemudian setelah itu kita menentukan apakah penelitian ini ada hipotesisnya atau tidak. Kalau tidak, seperti apa. Kalau hipotesisnya ada, dari mana, dan seterusnya. Kemudian variabel-variabelnya kita tentukan dulu dari kita membaca buku-buku teori dan temuan-temuan terdahulu, bagaimana variabel-variabel yang akan kita angkat, dan sampel dan populasi ini juga ditentukan. Baru kemudian desain penelitian kita tentukan. Jadi proses penelitian kuantitatif itu
seperti ini secara garis besar. Di apa yang saya kasih di situ warna hijau mentah ini, nah ini hal yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu validitas internalnya, validitas eksternalnya harus kuat, karena kesimpulan di penelitian kuantitatif itu terletak pada dua hal ini. Jadi kalau sampel populasinya, cara mengambilnya salah atau tidak begitu kuat, karakternya tidak sesuai dengan sampling tekniknya, maka bisa bermasalah. Instrumennya juga, instrumennya kalau pengembangan instrumennya kurang valid, kurang reliable, itu juga menjadi masalah nanti di kesimpulannya. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi